bersama saya David Rakawan Putra. Kembali lagi dengan podcast Pulih Bersama dengan tema pentingnya kesehatan mental agar tetap aktif dan produktif selama pandemi COVID-19. Tentunya di podcast Let's Talk About. Dan pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Kak Rima Fuji Ristiani, Magister Psikologi. Halo Kak Rima, selamat Halo, siang. selamat siang. Wah, ini Kak Rima kesibukannya apa nih kalau boleh tahu nih Kak? Kalau untuk saat ini saya berpraktek ya Mm-mm, sebagai psikolog klinis, mm-mm. berpraktek mandiri, ada ruang temu psikologi. Kemudian saya juga ikut berpraktek di sebuah klinik, kebetulan sih klinik Pratama Aisyah Oke. yang di Muhammadiyah itu di UMP itu bersama rekan juga psikolog di situ. Kemudian eh, beberapa sih ngisi di sebagai narasumber juga, terus sebagai psikolog klinis juga di konseling online ya di aplikasi Halodoc. Oke, jadi begitulah profil beliau. Luar biasa sekali ya Oke. teman-teman. Eh, jadi gini Kak, ada satu news Oke. dari yang saya baca nih di media Mm-mm. sosial itu Unair News tepatnya. Oke. Itu di Oktober 2020 ada salah satu dokter spesialis jiwa Mm-mm. yang melakukan penelitian dan ternyata ditemukan 5.661 orang mengalami depresi Hmm. dan 32% mengalami masalah psikologis, lalu 67,4% gejala cemas, Hmm. dan rata-rata tuh kurang dari 30 tahun, Kak. Dan Mm-mm. total tersebut ada 48% orang yang ingin bunuh diri Mm-mm. dan ingin melukai orang lain. Itu Oke. kenapa ya, Kak, bisa terjadi seperti itu di era Mm-mm. pandemi ini? Apakah karena di PHK, apa Mm-mm. karena ekonomi, atau karena apa nih, Kak? Kalau boleh Mm-mm. tahu nih, Kak. Oke, kita sudah berada di masa-masa yang perlu survive ya, Oke. survive sangat tinggi sekali selama pandemi ini sama COVID, luar biasa sekali kita bertahan dan mungkin kita juga salah satu orang yang bisa bertahan sampai hari ini ya Mas David Betul, ya, oke. betul. Banyak sekali faktor yang mungkin bisa melatar belakangi hal-hal tersebut, banyak fakta adanya kasus bunuh diri, kasus Mm-mm. depresi pada usia kurang dari 30 tahun bahkan, itu sangat banyak sekali faktor yang melatar belakangi hal tersebut gitu. Dan itu nantinya ya nanti kita bahas bersama-sama lebih dalam lagi ya Mas David ya. Oh, oke, Oke. oke, oke. Jadi sebetulnya tuh, Kak, kalau mengingat dari penelitian tadi, sebetulnya Mhm. kesehatan mental itu apa, Kak? Kalau dari segi psikolog seperti itu. Oke, kalau melihat dari yang kita bahas saat ini, kesehatan mental itu secara umum ya Mas David ya, Mm-mm. itu adalah kemampuan kita ya sebagai layaknya manusia ya, manusia hidup normal, kita mampu secara seimbang gitu antara kehidupan sosial kita, kemudian kehidupan pribadi kita, terus kita bisa beraktivitas produktif gitu dengan mengendalikan emosi yang kita miliki, berarti kita bisa balance lah menghadapinya gitu. Itu yang dikatakan eh, dapat mengelola kesehatan mental dengan baik, seperti itu. Kesehatan mental secara umumnya seperti itu. Oke, berarti harus balance ya antara hidupnya Betul. seperti itu Iya, ya, iya Kak. Untuk betul. kesehariannya seperti itu Mm, ya, Kak ya. mm, Kalau untuk kesehatan mentalnya sendiri nih, mm, Kak, mm. ngomongin itu faktor-faktor apa aja sih yang sebetulnya mempengaruhi kesehatan mental seseorang tersebut seperti itu? Oke, secara umum gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan mental Mm-mm. pada sebagian banyak orang, terutama remaja gitu ya, kasus-kasus yang banyak kita ketemui di sekitar kita gitu ya. Itu ada faktor biologis yang mempengaruhi, Mm-mm. kemudian adanya faktor psikologis, dia juga misalkan ada tidak mampu mengendalikan emosi, sering stres gitu kan akibat permasalahan dia dengan teman-temannya mungkin atau keluarganya seperti itu, dan dia tidak mampu mengendalikan diri, jatuhlah dia akhirnya depresi seperti itu, mengalami gangguan kesehatan mental. Terus kemudian bisa dari sosial budaya dari si Hmm. remaja ini seperti itu. Jadi Oke.
tiga hal tersebut ya yang berkolaborasi. Ketika misalkan tidak seimbang, tidak bisa kita mengendalikan, maka terjadilah gangguan kesehatan mental seperti itu. Oke. Kalau untuk dampak kesehatan mentalnya bagi Mm-mm. kehidupan sehari-hari itu sebetulnya ada dampak apa nih Kak untuk kehidupan seorang tersebut? Dampak baiknya seperti apa? Dampak buruknya seperti apa? Bisa Oke, diceritakan ya. mungkin? Kalau dampak baiknya, ketika kita dapat menjaga kesehatan mental dengan baik, itu tentu kita bisa beraktivitas. Ya, senormalnya kita sebagai manusia, kita bisa bergaul dengan teman sebaya, misalkan sekolah, misalkan terus dengan peer groupnya, dengan remaja seusianya, terus tidak ada kendala ketika ngobrol dekat dengan orang tua, menjalin komunikasi aktif, kemudian dia bisa produktif seperti itu, menghasilkan karya-karya. Itu dampak baik ketika kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Namun dampak buruknya adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita, misalkan kita lagi banyak tugas nih, sudah stres duluan, terus kemudian ada masalah dengan misalnya teman, kita dibully, kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai, dan kita cuman diem aja, tapi nggak speak up gitu, misalkan nggak cerita nih ke orang tua, itu juga merupakan masalah akhirnya dan bisa menimbulkan stres. Kalau berkepanjangan nggak segera diselesaikan, ya berakibat fatal juga, Mas David, gitu. Oh, oke, oke. Jadi Mm, tentunya kesehatan mental itu sangat pengaruh juga ya ke betul. kehidupan, apalagi dengan aktivitas yang sehari-hari Mm, seperti itu ya. mm, mm. Oke. Kalau untuk screening kesehatan mental itu sendiri, kapan nih Kak seseorang bisa melakukan screening untuk Oke, tahu dirinya sehat seperti itu? sebenarnya kalau misalkan untuk bagi kita yang tidak memiliki masalah Mm-mm. eh, tertentu dengan masalah fisik, terus masalah kesehatan pada mental kita, kita tidak mengalami gangguan-gangguan yang menakutkan, mengkhawatirkan, kita tidak perlu ya, kita tidak perlu melakukan screening. Akan tetapi jika gejala itu ditemukan ada pada diri kita, misalkan kita selama beberapa hari nggak bisa tidur Mm-mm. karena ada misalkan masalah nih, terus juga mengalami nyeri pada salah satu bagian tubuh kita, tapi kita nggak bisa menjelaskan sebenarnya kita itu sedang sakit apa gitu. Kemudian tidak nafsu makan, kemudian suka memuntahkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita misalnya, terus menjadi pendiam, terus menarik diri dari lingkungan, itu kita harus segera nih, orang-orang di sekitar kita harus menceritakan apa yang kita alami, nggak boleh cuma diem aja gitu. Saat itulah screening yang tepat dilakukan. Tentunya oleh orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, seperti misalkan psikolog, atau kalau perlu pendampingan lebih lanjut ke psikiater jika harus memang diperlukan untuk mengkonsumsi obat, seperti itu. Oke, jadi teman-teman untuk screening kesehatan mental, jadi kalau teman-teman mengalami masalah gangguan cemas, kemudian takut, khawatir yang berlebihan, Mm-mm. silakan teman-teman juga bisa konsultasikan dengan psikolog dan Mm-mm. juga dokter spesialis kejiwaan seperti Oke, itu. betul. Kalau jika memang dirasa sudah terlalu berat seperti itu. Mm-mm. Mm. Ya, untuk yang terakhir nih Kak, Mm-mm. tips untuk masyarakat umum, terkhususnya remaja, Mm. agar tetap aktif dan produktif selama pandemi serta memiliki kesehatan mental yang baik itu apa ya Kak? Tips untuk Tipsnya yaitu yang pertama, yang penting sekali itu menjaga kesehatan fisik ya. oke. Kalau kita sakit kan kita justru kepikiran, Hmm. overthinking nih, sebenarnya aku nih sakit apa gitu kan. Terus jadi kita harus sehat nih, rajin olahraga, minum vitamin, apalagi kalau misalkan lagi musim pandemi kan kita harus jaga imun tubuh ya supaya nggak gampang sakit. Kemudian setelah itu kita harus bisa berekspektasi, berpikiran positif, terus menempatkan diri kita ini melakukan batasan-batasan gitu. Jadi ketika ada teman yang sudah mulai nggak apa ya, nggak mendukung kita, support system kita itu nggak cocok lagi dengan kita, tinggalkan. Jangan malah mencari masalah gitu loh. Terus Oke. kemudian dekati keluarga, jalin komunikasi dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak gitu kan. Terus perlu dukungan kalau misalkan dengan orang terdekat, it's okay, kita memang perlu namanya support system gitu. Jadi hal-hal tersebut memang sepertinya tips yang cukup penting ya untuk bisa
para remaja ini khususnya yang sedang proses kayak menunjukkan diri gitu kan. Oke. Hal-hal yang seperti itu kan remaja memang butuh diakui juga kan ya Mas David ya. Betul. Seusia mereka itu memang harus lebih dekat dengan keluarga, dengan sahabat agar mereka tuh nggak oleng istilahnya, nggak ke arah yang negatif seperti itu. Oke, jadi teman-teman menarik sekali yang disampaikan oleh Kak Rima terkait tentang kesehatan mental teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman mengatasi masalah atau mengalami masalah, sebaiknya jangan overthinking ya Kak ya. Betul. Tetap berpikir positif Iya. dan pasti masalah itu pasti ada jalan keluar. Dan silakan terbuka dengan keluarga atau dirasa memang itu sulit, silakan konsultasikan dengan psikolog kalau memang sudah mengganggu Iya. terkait tadi ya Kak ya, susah tidur, mungkin cemas seperti itu. Ya, karena kita menjaga agar teman-teman semua terbebas dari depresi apalagi terkait pandemi COVID-19. Dan kabar baiknya nih buat teman-teman semua, di PKBI Kalteng juga kami melayani konsultasi gratis, yaitu Kak konsultasi kesehatan dan konsultasi psikolog yang dilayani oleh psikolog dan tenaga medis itu dokter. Dapat menghubungi di pkbikalteng.id di Instagram tersebut sudah tertera nomor WA. Jadi silakan kita manfaatkan untuk layanan tersebut seperti itu. Dan terima kasih Kak Rima sudah menyempatkan waktunya untuk sharing tentang kesehatan mental. Seru banget nih ngalor ngidul dan kesana kemari gitu. Dan saya juga baru tahu ternyata kesehatan mental itu perlu banget. Dan selain itu juga mungkin saya juga boleh menambahkan ya Kak, ternyata yang saya garis besar bahwa ternyata selain keterbukaan dengan keluarga dan psikolog mungkin kita juga mungkin bisa mendekatkan diri dengan Tuhan ya Kak, mungkin ya Kak ya. Itu salah satunya. Salah satunya ya Kak, agar kita lebih lebih sabar, lebih kuat gitu ya menghadapi bahwa ternyata masalah itu kita bisa lalui seperti itu ya Kak. Dan jangan salah mempersepsikan bahwa datang ke psikolog itu menandakan kita lemah, tidak karena memang ketika sudah apalagi sampai menyayat ya, sudah melakukan self harm, mau bunuh diri segala macam, itu sudah sangat warning banget nih, udah perlu pendampingan gitu. Jadi jangan sampai telat. Kalau misalkan teman-teman sekalian di luar sana ada yang merasa sudah gejala-gejala yang seperti itu tadi mengganggu kesehatan mental kita dan itu nggak baik banget, nggak bagus, datanglah ke psikolog yang ada di sekitarmu. Kita sekarang sudah banyak loh ya Mas David ya, sudah harus aware dengan kesehatan mental kita, jangan dicuekin gitu. Nah itu teman-teman pesan Kak Rima nih, jangan malu untuk terbuka dengan masalah. Kalau nggak mau cerita keluarga, cerita sama adminnya PKBI ya. Nanti kita lain oleh psikolog. Iya betul. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan selamat siang teman-teman. Bye. Terima kasih Mas David. Terima kasih Kak.